Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus bahagia karena 3 keberuntungan. 1, harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Yang kedua, harus bahagia karena beruntung kenal Dhamma, panduan kehidupan. Dan yang ketiga, sungguh amat sangat harus bahagia karena beruntung masih hidup, masih punya kesempatan melalui pikiran, ucapan, dan fisik mengumpulkan jasa kebajikan dalam pundi-pundi bank karma untuk dibawa pindah alam, ganti rupa, mati palsu. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu Bapak Saudara-saudara, hari ini 20 Februari tahun 2022. Masih ingat gemparnya, gegap gempitannya tahun 2000 ya. Mari kita pergi, saya ajak Anda semua untuk pergi ke zaman kita masih SD. Saya usia 70. Jadi kira-kira 60 sekian tahun. Kita semua sudah pernah ngalamin SD ya. Ada yang mengatakan aku lulusan S1, maksudnya SD. Lulusan S2, lulusan S3, maksudnya SMA. Kalau khususan dokter B, itu bukan S3, itu K1, K2, K3. Kuliah 1 tahapnya naik, kuliah kedua tahapnya naik, kuliah ketiga baru jadi dokter. Tapi dalam S1 SD kita, kalau kita ingat, kan ada rapot gitu ya. Sebelum nilai ditulis kan kita punya testing, ulangan, ujian, apapun namanya. Tapi kalau kita ingat, itu guru-guru kita memberi kita bahan. Anak-anak belajar ya PPKN misalnya. Zaman dulu mungkin Pancasila gitu ya. Halaman 1 sampai halaman sekian. Nanti hari Senin kita tes. Jadi kita sebagai murid itu punya bekalnya, sudah tahu bahannya. Dan kita bisa belajar untuk persiapan. Nanti hasilnya gimana? Kita senang karena ada nilai, ada raport, ada ranking. Dan itu bisa dibaca gitu ya. Kalau nilainya tes jelek atau ujiannya nggak lulus karena jawabannya buruk, kita diberi kesempatan untuk remedi. Waktunya juga tertentu. Nanti minggu ini atau hari ini, bulan ini, tahun ini. Semuanya jelas gitu ya. Itu kalau kita sekolah di SD. Nah, kalau kita pas nggak sekolah, emangnya kita nggak belajar? Kita belajar. Tetapi bukan di sekolah akademi, melainkan sekolah kehidupan. Kalau ditanya berapa tahun belajarnya, waduh, saya nggak bisa jawab karena itu seumur hidup. Jadi kalau saya mati umur 71, ya 71 tahun saya ini belajar. Masa sih? Iya, dari belajar untuk tengkurap, ya, belajar itu. Tapi di dalam kehidupan, meskipun tidak ada tes tertulis, kita selalu punya tes yang berupa pengalaman hidup, bencana hidup, keberuntungan hidup, shockingnya hidup, stresnya hidup, kagetnya hidup. Dan menariknya, berbeda dari SD itu, kalau di sekolah kehidupan, ini kita bisanya, itu biasanya telat. Sesudah sesuatu terjadi, baru kita belajar. Biasanya gitu ya. Sulit bagi kita untuk mengadakan persiapan sebelumnya. Nanti akan ada COVID. Enggak tahu akan ada COVID. Belajar apa? Waduh lah ya, gimana ya? Kalau sudah datang, kita mungkin kena, lingkungan kita mungkin kena, kita baru belajar ada kebijaksanaan yang mudah-mudahan kita peroleh. Tapi kalau luputnya
kebijaksanaan, ya justru seringnya kita ini memperoleh tambah lagi kebodohan. Loba dosa moha kita makin meningkat. Dan ini tidak kelihatan ya. Jadi yang tahu masing-masing diri kita. Pikiranku kacau balau, meskipun di luaran kita senyum. Enggak apa-apa. Tapi di dalam tegangan setengah mati. Dan kalau di dalam sekolah kehidupan ini ada bencana dan kita terpuruk, sepertinya hidup kita ini ujiannya kita nggak lulus, malahan kita merespon dengan karma buruk, maka remedinya bisa-bisa kita harus bayar kebodohan kita ini di kehidupan-kehidupan yang akan datang. Gitu ya. Kalau kita bandingkan antara ujian waktu kita sekolah, maka sekolah itu sesulit apapun tidak sesulit ujian kehidupan. Kita lihat materinya sudah tertentu, kita sudah tahu. Waktunya kapan kita diuji, dites, kita sudah tahu. Bahkan tipe soalnya aja kita sudah tahu. Kalau kita nggarap, itu hasilnya kita sudah bisa memperkirakan. Wah, Mah, tadi aku kelihatannya 3 soal. Itu enggak bisa. Lah soalnya berapa? 10. Jadi kira-kira aku dapat 7. Soalnya 20, kira-kira aku dapat 8,5. Tapi bagaimana kalau di ujian kehidupan? Apa yang akan terjadi? Bahannya, materinya tidak terbatas. Kita tidak tahu materi kehidupan karena itu terlalu luas. Kapan ujian datang? Kita nggak tahu. Tipe ujiannya, bencana atau keberuntungan, kita juga tidak tahu. Nanti kita bisa apa enggak ya? Kita nggak bisa memperkirakan. Tapi tunggu dulu. Sebenarnya salah satu hoki kedua kita, yaitu kita beruntung kenal ajaran kebenaran. Ini sedikit banyak keluar dari tadi loh, ketidakterbatasan, kesulitannya ujian kehidupan. Kenapa? Karena Dhamma itu sebenarnya menyediakan kisi-kisi tes di dalam ujian kehidupan. Dengan berbekal Dhamma, kita sedikit banyak punya pemahaman untuk menghadapi apapun yang akan datang, pengalaman yang harus dilalui, mungkin peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan atau yang menyenangkan, kita sepertinya sudah punya kisi-kisi. Itu sebabnya sungguh saya merasa, aduh, untung aku ketemu sama Dhamma. Contohnya gimana? Misalnya saja ada 3 akar derita. Loba, dosa, moha misalnya. Kita diajar untuk melihat bahwa kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, maka penderitaan itu muncul bukan karena sesuatu yang tidak menyenangkan ini terjadi, melainkan karena respon kita pada yang tidak menyenangkan itu. Begitu kita merespon dengan dosa, tidak suka, titik itu juga penderitaan muncul di pikiran. Begitu kan? Sesuatu yang menyenangkan terjadi, kita kesengsem luar biasa. Akibatnya kehilangan ketenangseimbangan. Di titik itu muncul penderitaan. Loba. Jadi nggak bisa nyalahkan peristiwa dari luar. Sang Buddha dengan jelas mengatakan bahwa bisanya kita menghadapi segala macam peristiwa pengalaman dari luar, itu kita harus punya moha atau kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini dapatnya dari mana?
Dapatnya dari pengetahuan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Pemahaman yang telah dicapai oleh Sang Buddha. Kebijaksanaan yang ditemukan oleh guru agung kita. Misalnya saja kita secara teori kita bisa ngomong, oh, ada karakteristik kehidupan yang senantiasa terjadi kapan saja. Apa itu? Ada. Lah ya apa? Anicca, dukkha, anatta. Dukkha ini terjadi karena tidak semua yang terpadu itu kekal. Semuanya kena anicca. Maka kalau kita mengejar seperti kemarin saya katakan kayak angin digenggam, ya nggak bisa. Tapi kita tetap kejar karena apa? Itu loh, mohanya kita itu. Maka kalau Sang Buddha menekankan kebijaksanaan, amoha, ini PR yang luar biasa harus kita pelan-pelan kita pahami. Oleh sebab itu, salah satu yang bisa kita perhatikan adalah pada waktu sesuatu terjadi, bagaimana kita melihat itu sebagaimana adanya. Kenapa? Karena kita ini cepat sekali kalau merespon. Dik, kok pecah kenapa tuh? Dia mecahkan apa? Mak misalnya. Bukannya, oh pecah. Awas hati-hati kaca. Bukan. Kok bisa pecah itu? Itu harganya mahal loh itu. Kita cepat sekali. Nana kok ya sakit lagi. Kan kemarin hujan-hujan mainan. Bilangin enggak boleh. Bukannya terus, kenapa panas? Oh ya sini. Yuk. Apa? Mungkin tiduran, minum yang banyak, minum obat. Tapi kita jebret itu cepat sekali. Jadi penting sekali bagi kita untuk menyiapsiagakan 3 pasukan elit kita. Kalau tadi penderitaan itu karena loba dosa moha, maka kita harus menyediakan geregahnya pasukan angkatan laut, angkatan darat, angkatan militer. A loba, A dosa, A moha. Meskipun kita ini masih kecil waktu SD, itu sebenarnya secara akademik kita juga mendapat pelajaran tentang kebijaksanaan sebenarnya. Mungkin beberapa masih ingat ya peribahasa tentang binatang itu. Mengharap burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan. Itu dihafalkan loh itu. Nanti kalau ulangan keluar itu. Kalau sekarang kita melihat, inilah loba, inilah moha, inilah goblok, gelap batin, tertipu iming-iming yang indah, burung terbang tinggi. Yang sudah jelas kita punya, punai di tangan, sudah jelas-jelas dimiliki, tidak dihargai. Malah tanpa kewaspadaan, tanpa kesadaran, ini lepas. Silau dengan sesuatu yang nun jauh di sana. Akhirnya apa? Sana nggak dapat, sini ya lepas. Gigi jari. Kita hafal loh. Mengharap burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan. Kita ngerti loh loba dosa moha. Hafal. Tapi seperti peribahasa ini, kemarin saya tanya, punai itu apa? Hah? Apa ya? Ternyata nggak tahu punai itu apa. Saya juga nggak tahu, makanya tanya. Grubiak. Google search. Punai itu ternyata burung dara. Seperti itu loh, kita SD menghafal bisa, tapi nggak tahu maknanya. Begitu juga dengan peribahasa, bagaikan punggu merindukan bulan. Itu saya tes guru-guru sarjana ini tahu semua loh. Artinya apa? Ya, punggu merindukan bulan, loba, moha, ingin yang tidak mungkin, ibaratnya nafsu besar tenaga kurang. Seperti kita nih, manusia rindu bahagia. Tapi hidupnya mengejar pemuasan nafsu indera. Jadi pengen bahagia, jalannya ke arah berlawanan. Lagunya seperti tak mungkin. Kembali,
Hei Cah, punggo itu apa? Nggak ada yang tahu. Gerobiak, saya nggak tahu, makanya saya tanya. Yang sudah hafal ini pun nggak tahu. Gerobiak ditanya. Search. Punggo itu apa? Ternyata sejenis burung hantu yang senengannya tuh melihat ke bulan. Seperti kita tuh, kita hafal, tapi kita nggak ngerti. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Nah, saya tanya lagi. Nggak usah urusan gajah, nggak usah urusan harimau. Kalau manusia mati, meninggalkan apa? Ayo, apa? Nah, karena ini anak SD, ya kita pergi aja tanya sama kepala sekolahnya. Mari kita sambut Adianto S.com MPD. Ayo Di. Terima kasih Bu Lani. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sotihotu Namo Buddhaya. Menarik apa yang disampaikan Bu Lani. Bu Lani menggunakan perumpamaan hidup ini banyak ujiannya. Tapi yang menarik kalau ngomong ujian, kalau ada yang nggak beres ya anak-anaknya itu kan cenderung ujian itu bisa nyontek ya. Tapi kalau hidup ini dikasih ujian bisa nyontek nggak ya? Kasusnya beda-beda ya. Karena menarik nih, you can cheat on test, but you cannot cheat on life test. Karena beda-beda. Katakanlah ujian kehidupan itu apa ya? Bangkrut umpamanya. Kalau saya bangkrut udah 0 ya. Kalau yang satu bangkrut, tenang, warisan bapaknya masih banyak. Saya apa kondisinya umpamanya? Ujian kehidupan, sakit parah, umpamanya kronis. Ya udah, orang tua punya perusahaan berapa gitu ya, jual satu perusahaan, kamu dikirim ke luar negeri berobat gitu, beres. Kalau ada orang yang dikasih ujian kehidupan yang kayak sakit, udahlah, diranjang, jadinya ranjang kematian menunggu. Jadi beda ya, ujian kehidupan nggak bisa dicontek. Karena bekal kita masing-masing beda ya. Bekal materi maupun bekal batin. Nah, yang saya lebih mau bahas pagi ini, bekal batin kita yang dikasih orang tua kita ada atau enggak, atau kita sudah ngumpulin nggak dari sekarang. Makanya itu subtitlenya tuh warisan. Meninggalkan jejak kehidupan, subtitlenya warisan. Ini saya mau ngambil ini dulu. 千里长河出动时，玉科院配享参差。浮生恰似冰滴水，日夜东流人不知。 Ya, semoga Bapak Ibu di rumah bisa dengar tadi itu rekamannya, karena saya nggak bisa membacanya ini. Bisa copy paste doang. Ini penyair zaman dinasti Tang yang terkenal katanya Tumu. Kami di keluarga di Dharma House ini sering nonton BBC, dan satu ketika tuh ada episode reporter BBC itu meliput peninggalan dinasti Tang. Dan salah satunya ada poster syair dari penyair Tumu ini. Dan disampaikan artinya. Dan kita terkesima, wah keren juga ya. Nah, bagi Bapak Ibu pemirsa yang tahu ini, oh udah langsung tahu nih artinya. Bagi yang tidak tahu, jangan khawatir sama seperti saya juga tidak tahu. Ini terjemahan bebasnya. Ya, terjemahan bebasnya seperti ini. Saat sungai yang panjangnya berkilometer membeku, membentuk permukaan es bak giok yang berbunyi nyaring saat dipukul. Ya, sungai yang berkilo-kilometer itu membeku, permukaan esnya kalau dipukul berbunyi nyaring. Kehidupan di atas bumi mengalir sepanjang waktu bagaikan air yang mengalir di bawah lapisan es tanpa ada satupun yang menyadarinya. Yang bikin shock buat kami di Dharma House, iya ya. Waktu kehidupan kita tuh, alur kehidupan kita tuh kayaknya jalan ya. Kalau kita pakai satuan baku yang ditentukan itu 24/7 ya, 24 jam per hari, 7 hari per minggu ya, dan seterusnya. Itu berlalu begitu saja seperti air yang mengalir di bawah lapisan es tanpa ada yang menyadarinya. Ini waktu dengar itu kok keren ya ini ya. Keren sekaligus ngingetin, iya ya, banyak kita yang nggak sadar ya tentang alur kehidupan ini. Nah, ketidaksadaran kita itu terhadap apa sih? Saya melihatnya dua, ya.
terhadap arus kehidupan, waktu itu sendiri, waktu yang kita miliki dalam hidup kita di bumi, plus makna tentang hidup kita sendiri. Gitu. Ini hidup tuh mau ada yang dalam bahasa Jawa, pernah saya dengar, sak jajane urip nih dinggopo ya. Gitu ya. Saya dengar dialognya, wah mendalam juga ya. Ya. Nah, saya mau yang simple aja nih. Ini kalau kita banyak nggak sadarnya tentang kehidupan tuh, kadang-kadang kita ngomongnya begini nih. Close to nature. Itu banyak kita lihat di produk ya. Closer to nature, sampai di trademark itu ya. Close to nature. Dekat dengan alam. Ya. Ini menunjukkan satu, saya nggak tahu nih narasinya keren sih. Ya. Close to nature, ayo close to nature. Tapi kalau saya lihat, saya pahami lebih dalam ya, ini kata-kata ini kok emang selama ini kita far from nature. Jauh dari nature. Kita nih jauh dari alam ini. Kenapa sih kita harus diingatkan untuk dekat kembali ke alam? Padahal, sorry ya, seolah-olah nature itu ini. Laut, hutan, hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ya. Makanya kita diharapkan dekat dengan ini. Bentuk-bentuk kehidupan ini. Padahal, kita sendiri ini kan nature ya. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi kok dipisahkan gitu? Close to nature. Ada yang mau ngetok, hey, ingat kamu sendiri itu nature. Ya. Kamu tuh sendiri bagian dari alam. Ya. Jadi pesannya itu, saya pikir kita harus melihat kembali tuh. Close to nature. Bukan hanya close to nature yang seharusnya kita lakukan. Ya. Kita di dalamnya, jadi kita harus jadi bagian dari nature itu. Dalam kata lain, kita ini harusnya bareng sama yang tadi nih. Makhluk-makhluk ini. Kita tuh ada di dalamnya, jadi bukan hanya close, kita tuh harusnya udah tahu bahwa kita tuh di dalam. Ya. Jadi pola pikir kita, ya karena saya di dalam, ya saya harusnya ikut ngerawat, ikut jaga. Ya, saya bareng tuh hidupnya sama yang burung yang terbang tinggi, sama gajah. Ya. Jadi nggak asing nih, mereka itu bukan makhluk asing yang harus saya close, saya harus deketi. Ya, bagian dari kita gitu. So pesan close to nature itu harusnya ditambah. Jangan hanya close to nature. Ya, close to nature untuk tahap awal mungkin bagi kita yang sangat terasing ya harus dipesankan begitu, saking aliennya sama alam ini ya, nature ini ya. Nggak sadar kalau saya datang ke muka bumi itu saya bagian dari nature, itu mungkin pesan close to nature cocok untuk dia. Tapi bagi kita yang sudah bertumbuh kebijaksanaan, kita ini bagian alam. Nah, maka saya mau ajak Bapak Ibu, yuk kita pikirkan yuk sejenak, apa yang mau kita berikan, kita tinggalkan, kita wariskan dalam kehidupan kita ini. Ya, dengan kesadaran bahwa kita memang part, kita bagian dari nature. Saya baginya dua lah. Ya, refleksi dari kehidupan saya sendiri yang single, apa sih yang mau diberikan kalau single itu yang ditinggalkan, diwariskan? Saya nggak punya keturunan ya sampai saat ini, yang mau saya pikirkan apa ya? Saya wariskan apa gitu ya. Yang jelas dari kehidupan saya sendiri, saya jangan mewariskan sesuatu yang kalau hubungannya tidak dengan anak, dengan manusia lain, ya dalam nature saya sendiri nih, kehidupan alam saya. Ya saya jangan sampai kayak kalau saya meninggal dunia gitu ya, ada kerusakan alam yang saya akibatkan kan. Saya ninggalin apa gitu ya. Beban buat alam ini gitu ya. Karena kan udah nih, saya nggak punya urusan dengan anak cucu gitu. Tapi Bapak Ibu yang punya anak cucu, beranak, ini apa yang mau diberikan, mau ditinggalkan, diwariskan. Kalau tadi saya refleksi ke diri saya sendiri harus beres lah. Jangan sampai saya nggak ngurus keturunan di bawah saya pergi nih, meninggal dunia nih, udah nih, alam ini masih terjaga. Ini kalau anak cucu yang masih mau hidup di masa depan, yang ditinggalkan, alam ini mau seperti apa ya? Ini tanda tanya besar. Jadi pesannya, jangan hanya meninggalkan warisan berupa modal untuk transaksi dunia. Transaksi dunia ini, apa sih yang dipakai? Namanya duit ya. Kalau Sadguru itu kemampuan seksnya diajarin, nah kamu ayo harus punya kelanjutan keturunan gitu ya, betul ya. Ini uang modal nih buat hidup di masa depan nih.
Ya, iya betul ya, 2 ya itu ya. Kemampuan untuk generatif gitu ya. Nih marga keluarga kita, klan kita harus lanjut nih. Nah, tuh diajarin lah untuk bergeneratif. Saya nggak mau pakai kata yang dipakai Sadhguru ya, seks dan uang gitu ya, terlalu frontal. Kemampuan generatif, kamu harus sehat nah, supaya nanti nikah sama ini keturunan keluarga. Ya, itu yang disiapkan kan. Kalau yang berkeluarga. Pokoknya lanjut di kehidupan bumi ini. Tapi sekali lagi nih, maksud saya jangan hanya modal untuk transaksi dunia. Dunianya sendiri yang mau ditinggalin anak cucu ini harus disiapkan juga. Mereka punya modal banyak, uang banyak, tapi dunianya nggak cocok untuk tinggal mereka karena rusak sana-sini juga percuma ya. Saya mau kasih tahu ada 2 cara pandang hidup yang bisa kita lihat ya. Mau kita ajarkan apa bagi yang berkeluarga nih, yang punya anak, ke anak cucunya, ya, ke generasi berikutnya. Saya membaginya 2 nih. Cara pandang hidup gaya kapal pesiar atau tanah ladang. Bedanya di mana? Kalau kapal pesiar saya sendiri belum pernah naik. Sejauh saya naik kapal itu Bakahuni Merak sama Ketapang Gilimanuk ya. 2 jam paling banter. Ya, enjoy-nya apa? Saya nggak harus dapat piket nyapu gitu ya. Jaga toko, nggak perlu. Ya udah nikmati aja perjalanan. Ya, kurang lebih begitu kan kalau naik terus ya, naik kapal pesiar, ya udah hidup kayak datang ya. Bayangin anak lahir di kapal pesiar, nggak pernah turun dari kapal itu ya, nggak kerja kan dia, nikmati aja kan. Ini konteksnya penumpangnya, bukan para pekerjanya. Kalau pekerjanya bekerja ya. Ini kita hidup kayak penumpang di kapal pesiar. Isinya apa? Kalau lihat dokumenter tentang kapal pesiar itu kan dibuat mewah ya. Wah, luar biasa lah. Sampai film kartun pun menggambarkan kapal pesiar itu, sampai yang film apa itu kartun yang hidup dunia maya pun kapal pesiarnya mewah. Enjoy, happy, musik setiap malam. Jadi enjoy aja dalam perjalanan. Ya, menghabiskan waktu umpamanya kalau itu 3 kali 24 jam ya di kapal pesiar 3 kali 24 jam. Bayangin kalau 365 hari di kapal pesiar, hidup kita habis di sana. Enjoy aja ya. Mulani bilang, itu habiskan buah karma baik. Ya, itu saya tambahkan di itu. Oh iya ya. Punya karma baik. Bisa lahir di kehidupan yang bisa enjoy gitu ya. Melek mata tinggal mau kemana nih saya. Ke butik di mana, ke mana gitu ya. Di kapal pesiar. Beda dengan ini. Bagi kita yang hidup di ladang, ya, melek mata, wow, banyak sekali yang bisa kita kerjakan tuh. Ya, banyak yang harus kita siapkan. Banyak yang harus kita garap. Ya. Dan banyak yang bisa kita tanam. Ya. Banyak yang bisa kita olah. Jadi isinya tuh kalau kita pola hidupnya, ini hidup di dunia itu kayak ladang. Kita harus berkarma, kita harus bekerja, kita harus menghasilkan karya. Karma, kerja, karya. Dan yang kita lakukan adalah tanam karma baik. Ya. Nah ini kok kayaknya kok Rodi banget gitu ya. Romusa banget, enggak dong. Ini ada enjoy-nya. Tuh, kalau udah ijo royo-royo gini nih. Ya. Ini yang kapan punya waktunya, ya tiba waktunya kita akan nikmati juga. Enjoy. Jadi nggak cuma yang di kapal pesiar. Kapal pesiar dikasih cangkul bingung dia. Ya ngapain ini? Tapi kalau kita yang hidup, pola hidupnya seperti melihat hidup ini di ladang, apapun yang kita kerjakan harus bawa makna atau bawa manfaat bagi kehidupan. Ya. Jadi 2 pola pikir ini yang saya mau kita tanamkan ke generasi kita. Dunia kita ini tanah ladang yang harus kita manfaatkan untuk kita gunakan kesempatan hidup kita di tanah ladang ini, menanam kebajikan, ya, melakukan sesuatu yang bermanfaat buat semua. Ya, tanam. Ya. Jadi ingatkan generasi muda kita, berikan sesuatu yang membuat anak-anak kita di masa depan bisa ini. Yang perlu dilakukan apa? Tentu saja saya mau pakai bahasa yang apa? Ideologi gitu ya, ajaran gitu. Dikasih tahu, nah, kita bukan hidup di kapal pesiar. Ya. Kamu melek mata ini, alam takambang ini, alam yang terhampar ini, sesuatu yang bisa kita pelajari. Kalian harus isi kehidupan di alam ini dengan melakukan karma, kerja, karya, tanam karma baik. Ya.
Jadi kita ajarin itu ide bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini harus melakukan karma kerja karya. Nah, bukannya sebaliknya. Nah, tenang aja. Kamu lahir di kapal pesiar. Modal papa, bapak itu di belakang sudah ada, tinggal kamu sebut aja. Kamu enjoy aja. Ya. Bukan begitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus kasih tahu generasi muda kita bahwa kehidupan kalian melek mata itu hadir di bumi itu untuk karma kerja karya. Yang dikarmakan, yang dikerjakan, yang dikaryakan tentu saja sesuatu yang baik supaya buahnya baik. Nah, tegasnya generasi yang seterusnya kita ini harus kita ajarkan ajaran kebaikan. Nggak rumit-rumit, cuma 3 sebenarnya. Yang pertama, jangan berbuat jahat. Yang kedua, banyak berbuat baik. Dan yang ketiga, bersihkan pikiran. Ya. Karena 3 ini yang jadi modal kehidupan dia, kehidupan anak-anak kita, termasuk kita sendiri, untuk paling tidak, kalaupun nanti ada masalah dalam kehidupan kita itu nggak terlalu membuat kita terpuruk, karena kita sudah terbiasa berbuat baik, pikirannya udah bisa terbiasa dilatih. Jadi kalaupun ada yang tadi ujian-ujian kehidupan, nggak terlalu terpuruk. Ya, jadi modal 3 ini nih penting banget buat menjalani hidup. Dan setelah kita memberikan modal anak-anak tentang ajaran 3 tadi ya, jangan berbuat jahat, tambahkan kebaikan, bersihkan pikiran. Ini diajarin anak-anak nih. Cinta kasih, meta. Ya. Bahwa kehidupan di bumi ini yang harus kita kasihi diri kita sendiri dan semua makhluk, apapun yang ada di sekitar kita. Ya. Dan ditambah karuna, ajaran tentang karuna, kasih sayang, empati. Setelah memiliki cinta kasih, kamu lihat sekitar kamu, kalau ada yang susah, ada yang menderita, ayo coba dibantu. Ya, kembangkan sikapnya dengan karuna. Kalau ada yang senang, ikut gembira. Ya. Saya dialog sama Bulani, yang karuna itu ajarin ke anak-anak kayaknya mudah ya. Ya. Gampang anak-anak untuk diajak merasa iba, ya. Kasihan, ya. Karena ini kayaknya sering dilihat dah. Kan orang lihat kehidupan kita di bawah kita tuh banyak gitu ya, mudah banget. Yang paling sengsara pun kalau diadu sengsara, adu rekoso masih ada, jadi kayaknya mudah deh. Tapi yang ketiga nih, mudita itu ikut gembira, susah ya. Ini ada satu cerita yang saya ceritain ke Bu Lani. Ini 3 orang bersahabat, ini gulang-gulung tahu lah karakter sikap masing-masing, ya, kemampuan masing-masing. 3 orang ini ujian, ya. Waktu lihat hasilnya 3 orang ini, yang 2 dari 3 ini 2 itu lihat kan kalau ujian di kuliah itu berlembar-lembar tuh, mahasiswanya kan banyak daftar namanya. Nah mereka yang berdua ini karena duluan datang untuk melihat hasil ujian itu lihatnya yang lembar terakhir lah. Ada 9 lembar umpamanya, dia lihat halaman 9. Waduh, nilai kita yang kan urutan yang paling tinggi di halaman pertama, paling jelek kan di halaman terakhir. Mereka tuh mulai halaman terakhir karena tahu nih selama ini kemampuan saya di halaman terakhir. Halaman 9 nggak ada namanya. Halaman 8 nggak ada. Wah, bangga mereka di halaman ke-7. Yeay, tapi nama teman dia nggak ada. Ya. Dia pikir temannya nggak lulus. Yang satu. Jadi dihibur teman yang berdua ini menghibur. Nggak apa-apa, kali ini gagal, nggak apa-apa, lain kali. Kalian ngomong apa sih? Loh, kamu di mana? Saya di halaman pertama. Nah, waktu kasihan ini kok tiba-tiba jadi ganti suasana. Ternyata menerima keberhasilan teman itu susah ya. Kirain, temannya nggak lulus. Karena 3 orang ini gulung-gulung ya. 3 idiots kalau pernah lihat. Itu sangat jelas memberikan gambaran. Untuk karuna itu gampang banget menghibur. Nggak apa-apa, masih bisa berjuang. Ngomong apa sih, aku di halaman pertama. Tiba-tiba berubah. Jadi untuk ikut gembira ini latihannya lebih berat ya. Kalau untuk iba, untuk kasihan, yang untuk karuna sepertinya mudah. Nih Bapak Ibu coba cek ya. Ini pendapat saya pribadi ketika mau menerapkan ini. Ini luar biasa loh kalau mau latihan meta karuna mudita, yang khususnya mudita. Nah ini kenapa dibutuhkan. Saya mau ngambil kesempatan ini untuk menghubungkan dengan apa yang terjadi barusan ini. Saya hari Kamis kemarin ikut workshop
dari Kemendikbud, Kementerian Pendidikan kita ternyata sedang ngulik-ngulik ini nih, meta karuna mudita di dalam bahasa akademis tentunya ya, untuk disebarluaskan ke bangku-bangku sekolah. Dan dengan jelas memunculkan istilah mindfulness. Jadi bagaimana pembelajaran atau pendidikan itu penyelenggaraannya ikut membangun mindfulness, kesadaran, kewaspadaan. Anak-anak itu katanya harus dilatih mindfulness, kesadaran, kewaspadaan mulai dari sekarang. Yang nantinya dampaknya bisa meningkatkan kemampuan akademik plus relasi ke sesama mereka. Kalau mereka punya kesadaran, punya kewaspadaan, sadar bahwa mereka hidup di alam semesta ini, berelasi dengan makhluk lain, maka timbul cinta kasih, empati, dan mudita. Jadi luar biasa ini yang jadi perhatian dari Kemendikbud, dan ini yang menurut saya jadi relevan untuk kita bahas sebagai bagian dari yang harus kita sampaikan, kita teruskan ke generasi berikutnya. Dan yang menarik mindfulness di video petunjuknya, praktek yang dilakukan di sekolah-sekolah yang diharapkan adalah sama Bapak Ibu, prakteknya meditasi, perhatikan nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Jadi anak-anak itu di sesi-sesi pembelajaran diselenggarakan kegiatan dalam bahasa praktek Buddhis kita ya meditasi. Ya. Itu satu yang sit. Dan walking meditation. Jalan, sadari jalan. Kemudian dalam pengembangan di akademik, mendengar, membaui, dan sebagainya. Jadi betul-betul praktek mindfulness yang kalau kita seorang mengaku sebagai murid Sang Buddha, orang yang melaksanakan Dhamma, jadi nggak asing dengar itu. Jadi luar biasa bagaimana mindfulness akan jadi warisan buat generasi muda. Ya. Nah, diharapkan kalau warisan kita benar nih, ajarannya benar masuk ke anak-anak kita, nggak lahir lagi orang yang semacam ini nih. Satu aja udah cukup ya, Adolf Hitler. Saya gara-gara belajar bareng anak-anak tentang sejarah dunia, waktu itu nggak bisa lepas ngomong tentang Perang Dunia Kedua, nah, muncul nama ini. Ya, anak-anak research ya, mereka juga sekalian belajar anti-hoax ya, anti-hoax. Itu memfilter berita-berita. Nah, waktu ketemu tentang Hitler, mereka bilang, wah ini kok gagasannya serem juga ya, sampai ada Holocaust gitu ya, yang menghabiskan satu ras Yahudi. Jadi satu aja udah cukup dah, ya. Jangan ada lagi ya. Itu pesan juga yang disampaikan anak-anak. Ya, udah jangan sampai mencoreng sejarah kehidupan manusia gara-gara ini. Ini nggak ada makhluk hidup lain yang karena gagasan, karena ide menghabiskan atau melenyapkan satu ras lain, itu nggak ada di makhluk hidup yang lain. Cuma manusia aja. Ya, jadi dia sudah mencoreng kemanusiaan gitu ya. Ini satu aja udah cukup ya. Yang kita butuhkan yang lebih banyak yang ini. Ya. Gus Dur, Dalai Lama, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela. Ini tokoh-tokoh yang kebetulan saya pribadi kagumi ya. Dari apa yang beliau-beliau lakukan dan sampaikan. Ya. Baik dengan warisan ajaran tentang kebaikan, ya. Dengan warisan bagaimana mempraktekkan diri hidup dengan baik di dunia ini, kita harapkan anak-anak kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik. Demikian apa yang mau saya sampaikan. Semoga ini bisa jadi PR kita bersama, baik yang single maupun yang tidak single. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Lani. Yeay. Itu penjelasan dari kepala sekolah. Jadi bagus ya. Sesuatu yang saya GR-kan, itu waktu Adi workshop, itu kirim foto jebret dari satu layar yang mengajarkan meditasi. Saya karena usil, saya katakan sama dia, loh
Kok kamu nggak langsung ambil alih itu? Mari saudara-saudara kita belajar meditasi gitu. Jadi kita ngakak-ngakak bareng karena sungguh merupakan hal yang sangat melegakan. Kalau alamnya anak-anak sekolah itu mulai diajar hal-hal yang berhubungan dengan pikiran. Bagaimana memurnikan pikiran sehingga nggak aneh-aneh. Tapi tentu saja hal-hal seperti ini nggak segampang itu ya. Maka kalau hari ini kita senang menerima kabar bahwa dunia pendidikan mulai dimasukin mindfulness, meditasi, mengenal bagaimana pikiran bekerja sebagai warisan, mudah-mudahan mereka tidak merusak kehidupan. Tentu saja kita bisa lebih banyak belajar lagi. Dari siapa? Siapa lagi kalau bukan yang satu ini? Ayo Bu Susan. Terima kasih Bu Lani. Terima kasih juga Pak Adi yang sudah memberi pengantar cukup inspirasional ya. Jadi saya juga lalu berpikir apa yang bisa saya wariskan kepada, kalau kata Pak Adi, saya sih punya anak cucu sendiri. Tetapi saya mau berpikir lebih luas. Karena sebetulnya kata anak cucu, kata generasi penerus, ini kalau menurut Erikson, ahli psikoanalisa modern yang mengembangkan teorinya Freud menjadi lebih berdaya. Jadi manusia itu aktif. Manusia itu bukan korban dari insting. Manusia itu bukan korban dari dorongan-dorongan kegelapan. Tapi manusia itu punya energi, punya potensi untuk mengatur diri sendiri. Jadi menurut saya Erikson itu lebih optimis dalam memandang manusia itu bisa mengubah nasibnya. Jadi manusia itu ya kalau bahasanya Dhamma, kalau mau berkarma baik ria, itu nasibnya pasti berubah. Nah, kalau Erikson itu memaknai generativity atau generativitas, itu kepedulian pada generasi penerus. Terlepas saya ini single atau saya ini berkeluarga. Artinya saya nggak peduli anak cucu siapa. Itu bukan anak saya, bukan cucu saya, tapi itu adalah anak cucu dunia ini yang kalau saya tidak hati-hati mengelola alam ini dan saya tidak berhati-hati mewariskan sesuatu yang luhur pada generasi penerus, maka seluruh alam ini akan lenyap, termasuk anak cucu saya manusia. Nah, ini menurut saya Erikson mau meletakkan konsep anak cucu itu ke sesuatu yang lebih luas, bahwa kita semua ini adalah satu family, yaitu sapiens. Jadi makhluk yang memang harus survive di bumi ini. Tapi yang lebih dahsyat itu adalah the Buddha. Beliau mengatakan yang namanya keluarga itu semua makhluk hidup, bukan hanya sapiens. Jadi itu lebih hebat. Maka kalau Pak Adi tadi mengatakan kita adalah bagian dari nature, itu adalah pandangan the Buddha, bahwa yang dimaksud family itu adalah seluruh alam semesta. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi untuk hari ini. Dan menarik gitu ya, beberapa saran dari, ada dua nih, pecinta hewan, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah orang yang sadar bahwa sapiens, manusia itu sudah terlalu banyak di bumi ini. Ini kan kita sedang disadarkan oleh pandemi COVID-19 bahwa kalau manusia diingatkan secara akhlaknya itu nggak mampu berubah, alamlah yang akan bertindak. Maka sebetulnya sekarang ini alam tuh sedang menyeleksi. Wah, ini yang berkarma buruk ria ini diambil aja misalnya. Ini tapi saya nggak menuduh ya bahwa saudara-saudara kita yang meninggalkan kita karena pandemi itu pasti berkarma buruk ria, bukan. Tetapi bahwa alam itu mengingatkan kita ya, bahwa kalau manusia itu tidak bisa diingatkan secara pikiran, itu alam semesta itu akan secara otomatis membuat spesies tertentu yang udah terlalu banyak itu akan berkurang dengan sendirinya. Ini adalah konsekuensi. Dan memang yang akan
meninggal duluan itu adalah, kalau ini secara hukum alam, secara fisik itu lemah. Maka mengapa komorbid itu menjadi sangat penting ya. Nah, sehingga saya sendiri tuh misalnya nih meninggal karena pandemi. Kalau saya sih refleksinya mungkin saya berkarma buruk ria. Sehingga ini Bu Susan percuma kalau hidup di zaman ini. Dia harus dilahirkan kembali supaya berbuat baik. Maka saya tidak begitu cemas kapan saya mati. Karena menurut saya alam itu lebih wisdom dibandingkan saya sebagai manusia. Nah, para pecinta hewan, terutama anjing, itu mengatakan begini. Daripada kita itu menganak-pinakkan anjing, itu kalau pecinta hewan, terutama di negara-negara yang miskin, itu lebih baik, ya ini memang agak kejam. Mungkin untuk saat ini, anjing-anjing itu disterilisasi dulu, tapi nggak semuanya. Lalu kita itu mengadopsi anjing-anjing jalanan. Jadi jangan bikin ternak anjing ras untuk dijual gitu loh maksudnya. Ambil aja anjing-anjing liar itu yang benar-benar nggak ada yang merawat. Nah nanti anjing-anjing yang sudah ada ini kalaupun melahirkan itu tuh sebetulnya nggak akan memenuhi bumi. Nah masalahnya sekarang mengapa anjing-anjing itu memenuhi bumi? Karena ada pet shop. Mereka itu dengan sengaja mengawinkan anjing dan seterusnya untuk diperjualbelikan. Nah ini adalah salah satu nasihat dari pecinta hewan. Nah yang kedua itu yang saya suka. Saya itu terinspirasi oleh Brad Pitt ya. Dia itu aktor. Dia itu memutuskan nggak punya anak ya. Kalau Pak Adi tadi mengatakan Pak Adi single jelas nggak punya anak. Brad Pitt ini punya istri. Dan istri Brad Pitt itu ya lebih dari satu menurut saya. Tapi Brad Pitt itu waktu bersama Angelina Jolie itu memutuskan nggak punya anak. Jadi kalau kita lihat Brad Pitt itu mengadopsi anak dari berbagai ras. Jadi anaknya Brad Pitt itu ada yang kulit hitam, ada yang Asia. Dia mengatakan bahwa mengadopsi itu memberikan cinta kasih yang sejati. Karena saya tidak menambahkan manusia-manusia baru. Nah ini hebat ya, seorang Brad Pitt yang sebetulnya ganteng. Kalau Pak Adi tadi mengatakan, saya harus meneruskan generasi saya. Istrinya cantik, Angelina Jolie, itu apa enggak? Saya itu akan melahirkan makhluk-makhluk cantik dan makhluk ganteng. Tapi dia enggak berpikir begitu. Nah ini yang menurut saya Brad Pitt ataupun penasehat pecinta hewan tadi itu punya generativity yang sangat tinggi, peduli pada alam semesta ini dan peduli terhadap anak-anak yang dilahirkan berikutnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum saya masuk ke materi saya berikutnya, saya akan meminta Pak Adi memutarkan satu cuplikan wawancara Kick Andy dengan salah satu Kick Andy Heroes ya. Jadi ini orang yang dianggap sebagai hero. Nah, yang lebih membuat saya malu, ini bukan orang Indonesia. Dan dia itu merasa, kalau ditanya, kenapa kamu itu peduli dengan orang utan? Nah, dia mengatakan, kalau saya itu hanya mengirimkan uang itu cepat habis. Tapi kalau saya itu memberikan diri saya untuk membantu, itu akan lebih baik. Dan dia mengatakan, kalau saya berniat membantu, pasti memilih negara yang miskin. Dan dia mengatakan, Indonesia itu adalah salah satu negara miskin. Maka saya harus datang ke Indonesia. Nah, ini yang membuat saya terharu ya. Kita aja yang miskin tuh kok nggak merasa miskin. Sehingga tadi, buah pikir kita itu, mikirnya itu tentang kapal pesiar. Kita ini kan miskin. Orang utan ini butuh biaya banyak. Tetapi mengapa kata Pak Adi kita itu 365 hari di kapal pesiar. Kalau kata Bulani itu menanam karma buruk. Nah video ini mengapa ingin saya putar? Karena itu mengingatkan saya sendiri. Saya orang Indonesia. Kok kalah ya sama orang bule ini dalam peduli terhadap alam kita. Nah ini membuktikan bahwa generativitas itu lintas benua. Generativitas itu lintas etnis. Jadi kita nggak akan kayak Hitler deh kalau punya generativitas. Nggak akan
genocide, membumi hanguskan etnik tertentu. Nah, maka McAdam, ini seorang ahli psikologi kepribadian, mengatakan, jika di suatu negara generativitasnya itu mati, maka akan habislah makhluk di bumi ini. Nah, ini dia tuh sampai risetnya itu mengukur tingkat generativitas di setiap negara. Lalu mengukur tingkatnya juga dan seberapa banyak orang di negara itu punya generativity yang tinggi. Dan kesimpulannya, semakin sedikit tingkat generativitasnya dan semakin sedikit jumlah orang yang punya generativitas tinggi di suatu negara, dia mengatakan bisa dijamin negara itu pasti penuh konflik, penuh korupsi, dan pasti di negara itu pendidikan dan masyarakatnya nggak akan maju. Ini riset dia, dan kalau saya lihat kok negara kita kayak gitu ya. Nah, jangan-jangan masyarakat kita itu satu, tingkat generativitasnya rendah. Yang kedua, jangan-jangan yang punya generativitas tinggi itu hanya 0,00 sekian persen. Nah, jangan-jangan saya masuk yang 99,9 sekian persen. Maka terima kasih Pak Adi, hari ini saya diingatkan kembali untuk memberikan warisan yang luhur bukan hanya pada anak saya, tetapi kalau bisa itu pada generasi penerus yang mungkin akan hidup 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi di bumi ini. Cane sendiri melihat kondisi yang sekarang, apa yang menjadi perhatian dan kegalauan Cane? Ya, mungkin semua berkaitan. Kalau habitatnya menjadi lebih kecil, otomatis konflik dengan masyarakat meningkat. Dulu masyarakat biasa berburu, misalnya secara tradisional. Saya juga tidak salahkan, berburu secara tradisional di hutan yang begitu luas. Jadi dampak dari kegiatan masyarakat tidak begitu masalah. Namun kalau kita bahas pulau hutan yang hanya ratusan atau beberapa ribu hektar aja, ini udah jadi masalah besar. Karena bisa dengan sangat cepat menghabiskan satwa yang ada di dalam. Yang pasti, satu orang mungkin membunuh orang hutan. Semua menjadi heboh. Pada saat kita babat puluhan ribu hektar, itu ratusan orang hutan mati. Ribuan kalau ratusan ribu hektar. Kenapa kita nggak ribut? Karena kita tidak melihat. Tidak ada di kamera. Dan perusahaan tanda tangan. Oh, saya janji tidak akan bunuh orang hutan. Ya memang kalau habitatnya hilang, orang hutan merantau. Tidak kan? Mati semua. Itu kenyataannya. Kalau di dalam hutan 1000 hektar ada 100 orang hutan, kita potong separuh, kita bunuh separuh populasi orang hutan. Itu kenyataannya. Jadi ya sekali lagi agak sedikit terlalu gampang menyalahkan si A, walaupun itu salah dan harus ada tindakan, tapi harus lihat situasi yang lebih global. Itu yang penting. Supaya kita bisa mendapat gambaran tentang apa yang saya ceritakan di awal tentang orang hutan yang menderita, yang sekarat. Mari kita lihat filler berikut ini. Di balik cerita ini ada ratusan bahkan ribuan orang hutan yang hilang, punah, mati gara-gara habitatnya dirusak. Dan semua satwa lainnya yang mungkin kurang menarik perhatian karena ini orang hutan, kita ribut karena orang hutan. Karena mirip kita ya. Betul. Bang Andi. Enggak, kamu lah. Tapi tapi semua lain, beruang, macan dahan, semua satwa lain. Beberapa tahun yang lalu kami dipanggil untuk tangkap buaya. Jauh sekali dari Ruah. Kenapa buaya mulai membunuh manusia? Karena waktu itu buayanya menyerang 8 kali. Karena sekali lagi perusahaan erosi, sungainya menjadi kurang, ikannya mulai menghilang. Karena erosinya, buayanya mulai
fokus kepada binatang yang ada di permukaan, burung, monyet, ujungnya masyarakat. Manusia. Jadi jangan melihat, oh buaya ganas sekali. Cari tahu kenapa. Dari dulu-dulu buayanya hidupnya sampai 60-70 tahun. Buaya yang besar sudah puluhan tahun di situ. Kenapa tidak pernah ganggu manusia? Kenapa hari ini ganggu manusia? Karena kerusakan lingkungan secara global. Kalau dari pengamatan Anda, pengalaman, pengetahuan, keadaan makin parah atau justru sebaliknya ke arah yang positif? Dan jadi jangan sampai kita putus asa bilangnya, wah sudah begitu parah, jangan kita lakukan apa-apa. Tidak. Begitu banyak hal, walaupun cuma ribuan hektar. Mungkin nanti pada saat kita melihat ke belakang, kita bisa nangis karena berhasil menyelamatkan hanya beberapa ribu hektar. Tapi minimal kalau kita gerak sekarang, kita akan berhasil menyelamatkan sesuatu. Kalau kita sudah putus asa, ya udah nggak usah dilihat terlalu bikin pusing. Maka kita akan kehilangan keseluruhan. Di Kalimantan sendiri itu sudah berapa hektar? Di sekitar 400-an. Yang pasti keseluruhan di Kalawet 825 yang sudah diselamatkan. Oh, yang sudah. Sudah program di mana ada 100 orang hutan yang coba menyelamatkan diri dalam hutan itu. Pulau tersebut seluas 1.500 hektar dan targetnya harus kita amankan tahun ini agar berapa hektar total yang mau diselamatkan? 1.500. Baru 147. Tapi omong-omong dari mana duitnya bisa mengganti tanda kutip imbal balik buat warga? 100% dari sumbangan masyarakat dari dalam maupun luar negeri, orang yang peduli atas usaha kami dan hutan, satwa, dan juga dengan cara kami, yaitu bareng dengan masyarakat. Sekali lagi, saya percaya, saya yakin juga, saya sudah 21 tahun di Kalimantan, semua keberhasilan saya walaupun kecil, mau pada saat menyelamatkan satwa atau 1-2 hektar hutan, semua itu karena dukungan dari masyarakat. Saya dengar bukan cuma di Kalimantan, tapi sekarang ke Sumatera ya. Ada di Sumatera Barat. Apa yang Anda lakukan? Sama juga untuk uwa yang jenis Sumatera, satwa-satwa lain dari Sumatera, dari kucing hutan sampai ke beruang juga kami terima. Hutan juga di sana di Nagari Supayang yang masyarakat juga begitu mendukung Yayasan Kalawet untuk melindungi hutan. Di sana berbeda karena itu topografi yang berbeda, tidak ada perkebunan sawit, tetapi dari zaman dulu masyarakat menguasai dataran rendah dengan sawah dan jadi semua satwa mencari perlindungan di atas, di hutan yang agak tinggi, sekitar 1.000 meter ke atas. Disitulah kami membangun kawasan konservasi, karena andai hutan ini juga hilang, ya satwanya tidak akan punya tempat lagi. Dan di sana hampir 400 hektar. Chani, terima kasih. Ya, sudah berbagi cerita dengan kami. Mudah-mudahan siapapun yang mendengar acara ini, mendengarkan cerita Chani, mulai punya kesadaran, ya, bukan saja sadar tapi mulai melakukan aksi ya untuk melindungi satwa liar kita, menjaga lingkungan kita, menjaga hutan kita. Semoga Indonesia nanti tidak menangis anak cucu kita karena semuanya sudah punah. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Chani. Ya, jadi saya nonton ini berkali-kali itu selalu terharu ya. Bagaimana si Chani ini kalau diwawancara sebelumnya, jadi ini seksi atau section kedua. Di bagian pertama, dia ditanya, kapan mulai peduli terhadap orang utan? Itu katanya sejak kecil. Waktu dia di kebun binatang di Perancis, dia melihat ada orang utan di dalam kandang. Dia itu merasa kasihan betul ya, binatang itu dimasukkan kandang, lalu jadi tontonan manusia. Nah, sejak itulah dia mulai mencari-cari sebetulnya apa yang bisa dia lakukan untuk binatang. Nah, karena yang menarik dia itu pertama-tama adalah orang utan gitu, maka tuh kayak terobsesi. Orang utan tuh sebetulnya binatang apa dan apakah jumlahnya banyak. Karena saya kira orang utan itu nggak ada di setiap negara. Dia itu hanya ada di negara-negara tertentu dan salah satunya itu adalah Indonesia. Dan yang menarik, dia itu mengatakan orang utan ini meskipun kecil, tapi itu termasuk primata besar. Kalau kita ingat apa yang saya katakan tentang Sapiens, Harari itu ya, dalam sejarah evolusi manusia, primata besar itu saudara kita. Jadi ada primata besar. Nah, primata besar itu di evolusi berikutnya itu ada 2. Yang satu itu manusia, calon Homo sapiens, dan yang satu itu ya melahirkan kera-kera yang masuknya itu primata besar. Nah, salah satunya itu adalah orang utan. Nah, waktu itu
Cane itu mengatakan bahwa yang paling mirip dengan kita aja kita nggak peduli. Apalagi itu binatang lain yang nggak mirip dengan kita. Nah, saya lalu teringat bukunya Harari bahwa Sapiens itu mengerikan ya. Artinya dengan sesama homo, sesama jenis manusia yang lain, ada Neanderthal dan lain-lain itu aja nggak peduli kan, sampai mereka itu punah dan yang tersisa itu kita. Nah lalu saya bayangkan mana peduli pada orang utan yang saudaranya agak jauh, yang saudara deket aja itu nggak peduli. Nah kalau ini diteruskan, Harari mengatakan alam ini akan hancur oleh sapiens. Nah sapiens itu siapa? Salah satunya adalah saya. Nah maka hari ini saya sangat diingatkan dengan orang utan itu bahwa saya sebagai sapiens, kalau nggak ingin alam semesta ini musnah, terutama makhluk lain, saya sebagai sapiens itu harus mulai berubah. Saya jangan seperti Hitler dalam ilustrasinya Pak Adi tadi. Nah, jadi saya mengingatkan pada diri sendiri bahwa apa yang bisa saya wariskan, keluhuran apa yang bisa saya wariskan untuk generasi penerus saya. Nah, di gambar itu jelas ya, ada tangan orang dewasa dan itu pasti sudah dewasa menuju lansia itu tangannya, nggak mungkin itu tangan remaja. Lalu ada tangan orang muda, tangan anak-anak. Nah ini tongkat estafet macam apa yang akan kita bagikan ke mereka. Nah di slide berikutnya saya menuliskan sebetulnya menurut psikologi generativitas itu apa? Generativitas itu adalah kunci kualitas psikologis, kunci keluhuran. Ya, dalam bahasanya Dhamma itu kunci keluhuran. Apa toh intinya? Generativitas itu adalah kepedulian terhadap orang lain melebihi diri sendiri. Maka dalam slide-nya Pak Adi tadi ada 3 bentuk welas asih. Ada metta, ada karuna, dan ada mudita. Orang kalau menyayangi orang lebih dari dirinya sendiri, itu untuk mudita itu gampang. Tapi kalau orang itu masih menyayangi diri sendiri, memang paling sulit itu melakukan mudita. Dan saya itu membayangkan ekspresi saya sendiri ketika Pak Adi itu cerita, ketika temannya penuh penderitaan itu, kita welas asih ya seolah-olah, wah kasihan. Itu tuh saya membayangkan diri sendiri. Mungkin saya itu adalah salah satu dari anak-anak itu. Kenapa? Sebetulnya ketika saya itu karuna, ketika saya itu ngepok-pok teman saya dan mengatakan, jangan bersedih, ini belum giliranmu. Jangan-jangan ini bukan empati ya. Itu yang saya bayangkan. Jangan-jangan saya itu sedang bergembira di atas penderitaan orang. Tapi ekspresinya itu seolah-olah empatik. Bisa jadi, saya berpikir, mungkin kalau saya jadi anak-anak itu, yang saya pikirkan ini bukan empati. Tapi, wah, kita itu masuk yang beruntung. Nah, biasanya kan kita itu bersyukur atas penderitaan orang. Nah, saya berpikir, jangan-jangan ini bukan bentuk karuna juga ya. Jangan-jangan saya itu sedang bergembira di atas penderitaan orang. Nah, mana buktinya? Buktinya adalah ketika teman saya tadi, ini saya kok selalu membayangkan diri saya. Teman saya tadi mengatakan, saya ada di lembar pertama dan saya ini loh, Susan ini ada di lembar ke-6. Itu terpaut 5 lembar ya Pak Adi. 5 lembar itu bukan 5 orang loh ya Pak Adi. 5 lembar itu masih deretan nama kan. Kalau misalnya satu lembar itu 50 orang, misalnya nih, kalau 5 lembar itu 250 orang ya. Jadi terpaut saya dengan teman yang saya pok-pok tadi, itu bisa 250 orang. Seketika saya bisa bayangkan kalau saya ada di posisi itu, mungkin kalau Pak Adi punya micro kamera yang bisa melihat micro expression saya, mesti wajah saya itu aneh banget. Dari senyum tulus, dalam tanda petik, tulus bersyukur atas penderitaan orang, pasti wajahnya kecut. Pasti wajahnya langsung berubah sekian milisecond. Berubah nggak enak banget itu wajahnya. Kenapa? Karena mungkin
saya juga nggak empati. Karena mungkin saya itu hanya peduli diri saya sendiri, bukan peduli terhadap orang lain yang melebihi saya sendiri. Maka mengapa karuna itu gampang? Karena sebetulnya itu belum karuna kalau menurut saya. Kalau betul-betul karuna, itu sebetulnya mudita jadi gampang. Tapi dalam hal karuna pun sebetulnya kita tuh nggak karuna. Nah itu yang saya sering merefleksikan ke diri saya sendiri. Saya itu masih sering begitu. Maka begitu ada perubahan perasaan, ketika saya melihat orang lain beruntung, memberi salam aja salamnya itu dingin sebetulnya. Ini hanya untuk bahasa Jawanya wangun-wangun. Masa ada orang berhasil nggak nyalamin. Untung ya sekarang di WA itu ada emoticon, ada stiker. Jadi kita bisa pinjem ekspresi orang. Coba kalau ketemu langsung, kelihatan nih. Emoticon di WhatsApp itu misalnya, wah wajahnya itu senyumnya tulus. Kalau ketemu langsung itu kayak emoticon yang wajahnya hijau itu loh, pucat, mual. Karena saya nggak seneng, saya merasa nggak terima dengan keberhasilan orang. Nah, generativitas kalau dalam psikologi, kalau kita mau telanjangi sampai sedetail itu, perasaan inilah loh yang menunjukkan saya punya generativitas atau enggak. Nah, maka kalau Pak Adi melihat para siswa begitu, ini harus segera diluruskan. Karena ini nanti dalam perkembangan selanjutnya akan lebih sulit mengembangkan generativitas. Karena salah satu esensi dari generativitas itu adalah emosi tadi Pak Adi. Kalau saya itu nggak bisa empati, bahkan dalam karuna pun sebetulnya saya berbahagia atas penderitaan orang, ini nanti pada periode perkembangan berikutnya, saya nggak akan bisa lanjut ke mudita. Nah, kalau saya nggak bisa ke mudita, boro-boro bertanam di ladang Pak Adi, yang saya pikirkan tuh ya hanya kapal pesiar untuk diri saya sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, menurut riset, sebetulnya semakin tinggi kepedulian kita terhadap orang lain, kalau kita bisa sampai mudita, riset itu menunjukkan kita sendiri secara psikologis itu sejahtera. Karena nggak ada perasaan jengkel, karena nggak ada kemarahan, karena nggak ada iri hati, nggak ada stres. Lah orang lain gembira kok saya stres. Lalu riset juga menunjukkan apapun cita-cita dirinya, apapun yang ingin dicapainya, itu akan semakin terwujud dalam dirinya. Nah ini yang menurut riset psikologi, generativitas itu sangat penting. Bukan semata-mata untuk kesejahteraan orang lain, bukan semata-mata untuk kesejahteraan makhluk hidup lain, tetapi generativitas itu membuat hidup kita itu sangat jauh dari gangguan mental. Ini yang menurut psikologi, kenapa generativitas itu harus dihidupkan? Karena sebetulnya semata-mata bukan hanya menyangkut orang lain, tetapi itu menguntungkan diri sendiri. Nah, kalau dalam bahasanya Pak Adi tadi, buah karmanya itu akan tertuai juga untuk diri sendiri. Apa toh esensi dari orang yang bahagia karena melakukan sesuatu untuk orang lain? Sebetulnya esensinya itu apa? Nah, esensinya adalah begini. Kalau seseorang itu sudah bisa mudita, kalau karuna itu kata Pak Adi kan gampang. Kalau sudah bisa mudita, itu ternyata di psikologi itu menurut survei, mereka itu kan bertanya pada orang-orang yang punya mudita. Mereka itu ternyata merasa begini, rasa puas saya, rasa saya menjadi manusia, rasa saya itu lengkap menjadi human being, itu karena saya itu merasa punya kontribusi terhadap orang lain. Nah ini loh bedanya. Sementara kalau generativitasnya rendah, saya itu merasa stres karena ketika berkontribusi itu merasa kehilangan. Nah ketika saya merasa kehilangan, saya itu nggak mungkin happy gitu. Nah sehingga kalau kita lihat di slide berikutnya, kita tuh akan melihat apa yang dilakukan orang-orang yang punya generativitas tinggi. Kalau kita ingat minggu lalu, Mama Kalinda itu ya, itu kan mengagumi seseorang. Itu pasti bulan itu yang ditulis di sharingnya Mama Kalinda itu. Bahwa kalau Bulani
meninggalkan alam manusia ini, Mama Kalinda mengatakan ada banyak hal yang bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, saya tahu sendiri Bu Lani itu sangat kreatif, sangat produktif, saya aja kalah. Pokoknya Bu Lani itu nggak bisa berhentilah. Sampai-sampai dalam waktu luangnya yang nggak banyak itu sudah bisa menulis berlembar-lembar. Dan itu saya malu ya, karena sebetulnya saya tuh yang distimulus untuk menulis. Tapi sampai sekarang tuh saya belum nulis-nulis. Bulan itu selalu mengirim hasil tulisannya. Bu Susan, ini mumpung saya lagi on, nulis bisa berlembar-lembar. Dan apa yang ditulis Bulani itu adalah warisan, bukan untuk Bulani sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, memang generativitas itu akhirnya menghasilkan orang-orang produktif. Menghasilkan orang-orang kreatif. Jadi, bukan orang yang di kapal pesiar, kata Pak Adi tadi 24 jam kali 7 hari kali berapa Pak? Mungkin 365 hari. Mungkin dikalikan berapa puluh tahun lagi gitu orang itu masih di kapal pesiar. Nah, sehingga kalau kita itu mentalitasnya kapal pesiar, saya yakin kita itu nggak punya kreativitas. Kita itu nggak akan produktif untuk meninggalkan hal-hal luhur sebagai warisan. Nah, saya sendiri itu juga masih sering males ya. Jadi kalau misalnya Bulani udah memberi semangat ke saya, ayo Bu Susan, nulis. Kadang-kadang itu kalau saya ngomong, Bu, belum sempat, itu tuh sebetulnya ada sekian persen tuh rasa males. Bukan belum sempatnya. Nah, kadang itu saya malu, dan apalagi kalau saya membaca tulisan ini, saya mengatakan pada diri saya sendiri, kok saya nggak produktif ya? Kalau kreatif mungkin saya kreatif, tapi kok saya tuh nggak produktif ya? Saya tuh masih punya keinginan untuk me time, terus-menerus menikmati hidup. Kayaknya tuh kok hari Minggu nggak cukup, kayaknya Senin itu juga pengen me time. Nanti kalau ada libur hari Senin, kok Selasa itu kayaknya ya masih pingin me time. Nah, ini saya diingatkan kembali oleh Pak Adi. Apa yang bisa saya berikan untuk generasi penerus saya? Nah, di slide berikutnya, saya merasa sungguh berat generasi saat ini ya. Karena dininabobokkan oleh media massa. Kita itu dicetak untuk menjadi generasi pembuang. Lihat aja tuh sisa makanan. Kita itu beli makanan sana-sini, itu nggak dihabiskan. Nggak enak dikit dibuang, nggak enak dikit dibuang. Kita beli tas online, nggak cocok dibuang. Wah, pokoknya tuh sekarang ini apa-apa tuh kalau nggak cocok dibuang. Istri aja kalau nggak cocok dibuang, kayaknya gitu ya Bu ya. Punya suami nggak cocok dibuang, punya anak nggak cocok dibuang. Nah, ini memang kita itu dininabobokkan untuk mengeksploitasi alam semesta ini, sehingga nggak peduli nih pada orang lain. Nah, yang nggak cocok dibuang Bu, gitu. Ini berarti dosa ya. Yang cocok ditimbun Bu, nah, gitu kan. Ini kita tuh dininabobokkan untuk menimbun segala sesuatu yang kita suka. Lupa berbagi pada orang lain. Nah, itu kalau kita lihat itu ada uang ya, sampai menimbun di situ, sementara itu yang bersusah payah di atas itu nggak kebagian. Nah, sebetulnya yang mati duluan itu tuh yang nimbun, karena yang lain itu malah bisa di atas, nggak tenggelam. Itu artinya apa? Kalau kita itu loba, sebetulnya yang tenggelam dalam karma buruk kita itu diri sendiri, bukan orang yang mendayung itu. Nah, gambar ini sangat inspiratif, mengingatkan saya, kalau saya menimbun dan tidak berdana, itu saya itu akan tenggelam dalam karma buruk saya pertama kali. Nah, yang ketiga, dunia kita saat ini meninabobokkan kita melalui one click away, itu untuk konsumtif ya, untuk loba, apa-apa dibeli, bahkan yang menurut saya tuh nggak saya butuhkan, tapi karena ini lagi ngetren, kalau saya nggak punya itu, wah rasanya gimana? Padahal setelah kita beli, kita nggak pakai. Dan karena kita penimbun, nggak mau dibagi ke orang lain. Nah, ini yang menurut saya tantangan kita semua sebagai parent untuk mendampingi anak-anak kita yang masih kecil, jangan sampai menjadi generasi pembuang, generasi penimbun, dan generasi konsumtif. Menurut Erikson, kalau anak-anak itu punya kebiasaan seperti ini, tidak mungkin ada generativitas di generasi penerus kita.
Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini akan saya tutup dengan satu kutipan dari Dalai Lama. Ini adalah salah satu figur yang dikagumi Pak Adi ya, tadi dalam PPT-nya, itu mengatakan begini. Jika kamu ingin orang lain bahagia, maka praktekkanlah welas asih. Dan jika kamu ingin dirimu sendiri bahagia, kuncinya sama. Praktekkanlah welas asih. Selamat siang Bapak dan Ibu. Semoga kita semua bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Ya, thank you Bu. Seperti biasa membuat kita semua berpikir. Saya kira setiap hari Minggu itu saya selalu menanti-nanti karena ada sesuatu yang bisa kita jadikan bahan perenungan untuk hidup seminggu dengan lebih baik. Karena misalnya saja hari ini kita banyak diingatkan, aku ini akan mewariskan apa ya? Mungkin aku mati 1 detik lagi, apa yang tertinggal? Maka itu PR yang sangat bagus karena mungkin kita masih punya waktu seminggu lagi. Jadi kita punya seminggu untuk berkarma baik ria. Selamat berkreatif, selamat berproduktif. Bu Susan nulis soge ndang-ndang. Selamat siang, semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadhu, sadhu, sadhu.